Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya Kinanti Fariza Utami, mahasiswa PBG Prajabatan Universitas Sanata Dharma dengan NIM 221135225 kelas C akan memaparkan jurnal refleksi pada mata kuliah Design Thinking. Mata kuliah ini memberikan pengalaman belajar yang berkesan untuk saya, karena saya dapat mengenal apa itu design thinking serta penerapannya dalam pembelajaran. Design thinking adalah sebuah metodologi, juga sebuah pola pikir untuk memunculkan potensi kreatif yang ada pada diri seseorang. Di mana dengan design thinking ini terdapat beberapa tahapan atau fase yang harus dilakukan oleh seorang guru guna memunculkan kreativitas yang bermakna, yakni dimulai dari fase empathize, define, ideate, prototype, dan yang terakhir adalah fase testing atau evaluasi. Dalam proses pembelajaran di kelas, design thinking dapat diterapkan guna mengetahui karakteristik peserta didik serta kebutuhannya, sehingga guru dapat merancang pembelajaran beserta perangkat lainnya seperti media pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya serta dapat menumbuhkan motivasi peserta didik dalam belajar. Topik yang dipelajari dalam mata kuliah Design Thinking ini terdiri dari 7 macam. Yang pertama, mengenai Design Thinking dan pembelajarannya yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, fase empathize. Yang ketiga, fase define. Yang keempat, fase ideate. Yang kelima, fase prototype dan testing. Yang keenam, peluang dan tantangan penerapan Design Thinking di sekolah. Yang ketujuh, Design Thinking dan transformasi pendidikan. Namun dikarenakan mata kuliah Design Thinking ini kami belum mampu mengakses LMS, maka proses pembelajarannya kami hanya mendapatkan materi dari dosen dan kami melakukan banyak kolaborasi, sehingga jurnal refleksi yang akan saya pilih ini adalah memaparkan keseluruhan topik yang telah dipelajari. Refleksi pengalaman belajar saya, yakni saya memaparkan secara keseluruhan topik atau pembelajaran yang telah saya pelajari dalam mata kuliah Design Thinking ini. Pada mata kuliah ini, saya bersama teman-teman mempelajari setiap fase yang ada dengan bantuan PowerPoint ataupun modul yang diberikan dosen, karena LMS mata kuliah Design Thinking belum dapat diakses sampai akhir pembelajaran. Setiap belajar mata kuliah ini, kami berkolaborasi dengan kelompok PPL 1 untuk mendiskusikan sebuah rancangan pembelajaran yang dapat dimanfaatkan guru maupun peserta didik di sekolah PPL. Dalam hal ini, kami memilih peserta didik kelas 3 sebagai klien yang akan kami bantu proses belajarnya. Dalam membuat rancangan tersebut, ada beberapa tahapan yang kami lakukan. Antara lain yang pertama adalah fase atau tahapan empathize atau membangun empati. Di sini, saya dan teman-teman membuat panduan wawancara serta melakukan wawancara dengan beberapa peserta didik di kelas 3 secara bergantian guna mengetahui karakteristik peserta didik di kelas 3 tersebut dan mengetahui permasalahan yang mereka alami selama proses belajar di kelas. Kemudian yang kedua adalah fase define atau merumuskan tujuan. Kami mengumpulkan data berdasarkan hasil wawancara peserta didik di kelas 3 dan merumuskannya menjadi 5 pernyataan pemahaman yang dimulai dengan kata ternyata. Kemudian kelima pernyataan itu dirumuskan menjadi satu rumusan final sebagai dasar rancangan perubahan yang akan kami lakukan. Rumusan tersebut berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran konkret dengan upaya atau sebagai upaya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Fase selanjutnya adalah ideate atau ideasi menciptakan solusi. Berdasarkan hasil rumusan tersebut, saya bersama kelompok mengusulkan beberapa ide solusi terkait media pembelajaran kreatif, serta merumuskan satu ide di antara kami yang dapat memberikan perubahan baik dalam proses belajar peserta didik. Yakni kami memilih ide dari saudara Ahmad Alkis, yakni berupa media spinner bangun datar.
Ide ini dipilih karena dapat mengadopsi banyak kegiatan seperti belajar, bermain, dan juga berkreasi. Lalu, kami merumuskan beberapa fitur yang diperlukan dalam media tersebut dan juga langkah kegiatan penggunaan media tersebut. Kemudian pada fase prototype atau mengembangkan prototipe, saya bersama teman-teman membuat prototipe media spinner bangun datar dengan membagi rata tugas setiap anggota kelompok. Dan kami juga mempresentasikannya di depan kelas. Guna mengetahui kekuatan dan juga kelemahan, serta kami mendapat masukan dari para dosen dan juga teman-teman. Sehingga nantinya sebelum diuji cobakan, prototipe tersebut dapat kami perbaiki. Dilanjutkan pada fase tes atau menguji coba prototipe. Di sini saya bersama kelompok menguji coba prototipe kepada peserta didik kelas 3 guna memeriksa efektivitasnya, di mana kami akan mengetahui kekuatan dan kelemahan pada prototipe tersebut sehingga nantinya dapat kami perbaiki tentunya. Dan hasilnya adalah ketika kami melakukan uji coba tersebut, peserta didik sangat-sangat antusias dengan media yang telah dibuat. Mereka sangat senang dan juga mereka merasa terbantu guna memahami materi mengenai bangun datar. Mata kuliah desain thinking ini dipelajari sesuai alur merdeka dengan bimbingan dosen, dikarenakan kami belum dapat mengakses LMS tersebut. Kemudian di sini dosen lebih memberikan banyak ruang kepada kita untuk berkolaborasi dengan teman di kelompoknya. Pada fase atau alur mulai dari diri, dosen selalu memberikan pematik di awal pembelajaran. Kemudian pada eksplorasi konsep, dosen selalu memberikan PowerPoint ataupun cuplikan modul yang berisi materi tentang apa yang akan kami pelajari. Kemudian pada ruang kolaborasi, kami diberikan waktu untuk selalu berdiskusi bersama kelompoknya untuk membahas kemajuan fase rancangan yang kami buat. Kemudian pada demonstrasi kontekstual, di sini kami diberikan ruang untuk melakukan presentasi kemajuan dari setiap tahapan rancangan serta mendapatkan feedback atau masukan dari dosen dan juga mahasiswa yang lainnya. Kemudian dalam alur elaborasi pemahaman, koneksi antar materi dan juga aksi nyata, dosen lebih banyak memberikan ruang untuk tanya jawab. Serta kami juga pernah mendapatkan satu tugas dalam aksi nyata untuk membuat refleksi personal essay. Strategi pembelajaran yang dilakukan dalam mempelajari mata kuliah desain thinking ini yang pertama adalah perbanyak literasi dengan membaca paparan konsep materi yang diberikan dosen, yang kedua berkolaborasi dengan teman dengan mendiskusikan materi yang belum dipahami serta saling bertukar pendapat, dan yang ketiga adalah mencari sumber belajar lain pada YouTube dan juga jurnal. Artefak pembelajaran yang mendukung hasil refleksi saya yakni yang pertama adalah refleksi mengenai pengalaman belajar pada topik 1. Kemudian artefak yang kedua yakni mengenai personal essay pada topik 1 juga. Artefak pembelajaran selanjutnya yakni berisi pedoman wawancara guna mengetahui karakteristik atau permasalahan yang terjadi pada siswa kelas 3 di SD Kanisius Kembaran. Berikut juga saya paparkan hasil dari wawancara tersebut. Berikut adalah artefak pembelajaran pada fase 4 tes. Ini merupakan hasil dari wawancara saya dan juga teman-teman, kemudian kami petakan dalam bentuk tersebut. Dan berikut adalah artefak pembelajaran pada fase define. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kami merumuskan menjadi beberapa pernyataan dan juga menjadi satu rumusan final. Dan ini merupakan fase ideate. Artefak pada fase ideate ini berisi ide yang diajukan oleh beberapa teman kelompok serta ide yang dipilih dari salah satu teman kelompok kami. Kemudian ini adalah artefak pembelajaran pada fase prototipe, yakni kami membuat prototipe sebuah spinner bangun datar. Ini merupakan bahan untuk membuat spinner bangun datar. Dan ini merupakan artefak pembelajaran pada fase testing. Di sini kami melakukan testing kepada
siswa kelas 3. Ini merupakan bentuk medianya dan juga di sini kami paparkan cara menggunakan media tersebut. Kemudian pembelajaran bermakna setelah mempelajari mata kuliah ini, yakni guru harus memiliki metodologi yang tepat dalam mendesain atau menciptakan rancangan pembelajaran untuk peserta didiknya. Guru harus memiliki empati yang tinggi dalam memahami karakteristik serta kebutuhan belajar peserta didiknya dan juga memahami setiap potensi yang ada pada peserta didiknya. Hal tersebut berguna bagi guru untuk dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi peserta didik serta menyenangkan dengan adanya rancangan ide kreatif yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka. Hal tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan peserta didik belajar dan mencapai kompetensi yang diharapkan melalui kegiatan yang menyenangkan dan bermakna. Oleh karena itu, ilmu yang telah saya dapatkan akan saya terapkan ketika PPL 2 dengan membuat media pembelajaran konkret serta menyusun strategi pembelajaran dengan berbagai metode yang bervariasi guna memfasilitasi belajar peserta didik. Serta saya akan terapkan pada kegiatan mengajar berikutnya. Itulah hasil paparan saya mengenai jurnal refleksi mata kuliah Design Thinking. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.